Halo, shalom. Penting gak sih kompas buat hidup kita? Pernah pada pakai kompas gak sih? Atau hari gini udah lupa? Nih ada fungsi kompas terbaru loh. Dengerin bareng-bareng ya. God bless you first. Saya sangat diberkati dari Ayub 29 ayat 3. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya, aku berjalan dalam gelap. Lanjut lagi ya, di Mazmur 119 ayat 105. Ini seperti ada korelasi. Mungkin kita udah sering dengar. Dikatakan di sini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di sini lumayan dibukakan, dijabarin. Firman itu adalah pelita atau terang untuk kaki dan jalan kita. Kaki di sini secara fakta itu kan salah satu anggota tubuh. Jadi anggota tubuh kita dapat berfungsi dengan benar atau dimampukan, seumpama dimampukan menjauhi dosa, kejahatan, jika kita izinkan pelita atau firman Tuhan yang menjadi arah mata angin atau panduan buat pergerakan semua bagian tubuh kita. Jadi benar-benar kita harus menjaga semua bagian tubuh kita. Tapi sebaliknya, jika kita tidak izinkan pelita firman-Nya menjadi kompas hidup kita, ya akan begitu mudah manusia jatuh ke dalam pencobaan, tipu muslihat si jahat. Karena tanpa pelita, maka gelaplah pikiran, gelaplah hati nurani, dan gelaplah langkah hidup kita. Karena gelap dan terang gak bisa bersatu. Jadi kita yang bisa tentukan mau pilih yang mana. It's okay kita masih ada di dunia yang penuh kekelaman. Tapi selama terang Tuhan ada dalam hati dan hidup kita, ya kita nggak akan menjadi bagian dari kegelapan, kita nggak akan menjadi bagian dari masalah, kita nggak akan menjadi bagian dari proses, tapi kita akan menjadi tuan atas proses, tuan atas masalah, tuan atas kegelapan. Karena ada terang di atas kita. Jadi mari jangan mau diperbudak sama apapun itu. Jangan mau, karena kita memiliki terang Bapa dalam hidup kita melalui firman-Nya setiap hari yang kita makan, yang kita dengar, yang kita dibukakan kebenarannya. Itulah terang untuk hidup kita, kompas hidup kita. Amin. Terus diulang lagi di Ayub 29 ayat 3a. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku. Kembali lagi, kepala itu kan salah satu anggota tubuh. Di dalam kepala ada otak, iya kan? Dan otak salah satunya fungsinya untuk berpikir. Jadi diibaratkan ketika kita izinkan otak kita selalu dipenuhi kebenaran pelita firman-Nya, maka pola pikir, bahkan sikap hati kita akan secara natural, tanpa terpaksa, tanpa dibuat-buat, untuk mau berpikir dan merasa apa yang firman mau atau izinkan untuk kita pikirkan atau rasakan. Dan secara otomatis akan terlihat melalui setiap tindakan dalam aspek keseharian kita, keseharian hidup kita sehari-hari. Bahkan kita dapat mentransfer energi positif dari kebenaran firman untuk sekitar kita. Salah satu wujud nyatanya yang melalui buah-buah roh. Bisa kasih, sukacita, pengendalian diri, kesabaran, dan lain-lain. Akan pasti terlihat. Mari kita menjadi pribadi yang mau dipenuhi
oleh terangnya yang mau menjadikan terang firman adalah kompas hidup kita, sehingga kita dapat berbagi buah-buah dari kompas hidup, yaitu sukacita, pengendalian diri, kesabaran, kasih, damai sejahtera. Hanya karena terangnya kita dimampukan. Amin. Terus di Ayub 29 ayat 3b, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Apa ya artinya? Kalau di sini diperumpamakan sebagai wujud nyata kalau kegelapan dunia sudah dibawa kebenaran kuasa Tuhan. Gelap bisa berarti tantangan, proses, tekanan, himpitan, atau bahkan tipu muslihat si jahat dalam hidup kita di dunia. Tapi kenapa Tuhan izinkan kita berjalan dalam gelap? Kenapa? Bukankah kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang? Karena di sini dibukakan, karena Tuhan ingin menunjukkan pada dunia kalau anak-anaknya kita pasti menang atas kegelapan apapun itu. Karena Bapa udah lebih dahulu memberi teladan nyata ketika Dia dalam wujud Yesus telah bangkit dari antara orang mati, bangkit dari kegelapan. Jadi kalau Yesus bisa, maka kita juga bisa berjalan dalam kegelapan. Bisa berjalan dalam masalah, bisa berjalan dalam proses, bisa berjalan dalam himpitan. Kita gak akan terhimpit, kita berjalan terus. Amin. Tapi Tuhan janji, pasti jalan keluar kegelapan yang kita lalui bersama Tuhan dan kekuatannya, firman-Nya, kuasanya, pasti kita menuju pintu terangnya, pintu mujizatnya, pintu kemenangan daripadanya, pintu semua janji dan berkat yang Tuhan sudah sediakan buat semua kita, anak-anaknya, yang selalu setia berpegang kepada Bapa kita yang setia, yang baik, berpegang pada janji-janjinya sampai akhir hidup kita. Wow, enak banget ya kita jadi anak-anaknya Bapa kita. Enak banget loh. Jadi mari deh gak usah punya mental yang cemen. Ada problem dikit, ada masalah dikit, ciut. Enggak lah. Kayak murahan banget Tuhan dalam hidup kita kalau kayak gitu. Dalam hidup kita punya Tuhan yang besar, yang pasti bisa mengalahkan semua apa yang kita hadapi, yang gak enak maksudnya. Jadi mari setiap hari, bahkan setiap detik dalam hidup kita jadikan Bapa kita yang baik, kompas untuk hidup kita. Bukan hanya sebagai sumber berkat doang, bukan hanya sebagai sumber jawaban doa doang, bukan hanya menjadi sumber kenyamanan doang, bukan seperti kartu ATM yang ngeluarin duit terus, no. Tapi lebih dari itu, biarlah menjadi kompas hidup kita, yang menerangi jalan kita, yang menuntun kita. Karena di dalam Bapa, apapun jalan yang kita lewati, pasti tetap sukacita dan damai sejahtera. Karena Bapa kita ya sukacita itu sendiri. Kita jangan mencari sukacita dari apapun di luar Tuhan. Karena semuanya akan sirna pada waktunya. Tetapi kasih Bapa gak akan sirna dalam hidup kita. Enak banget loh kita deket sama Tuhan. Enak banget. Tetap semangat. Kasih Yesus melimpah buat kita semua. Haleluya. Amin. God bless you abundantly, always and always. Amen.